Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini yaitu menolong dengan sepenuh hati. Ternyata dari kegiatan donor darah ini juga ada kaitannya dengan penyakit thalassemia ya, Bang Joni. Boleh jelaskan Bang Joni sebenarnya penyakit thalassemia itu yang seperti apa? Oke, Mbak Tari gimana? Jadi kalau thalassemia itu penyakit kelainan darah ya Mbak. Jadi kalau di tubuh kita tuh ada pabriknya, pabrik yang menciptakan si sel darah merah. Nah, pada orang-orang dengan penyakit thalassemia ini, mereka tubuhnya tidak bisa menciptakan sel darah merah ini. Jadi butuh transfusi darah supaya bisa tetap normal kehidupannya. Biasanya ini pada anak-anak ya, sudah ditemukan pada usia anak-anak. Ini di Bengkulu sendiri sudah 400-an kasus thalassemia dan saat ini tersebar juga di beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi karena gaya hidup atau memang dari gen? Atau ini genetika. Genetik ini, ya? Genetik. Jadi kalau sekarang kita di Provinsi Bengkulu itu ada rumah sakit ya, rumah sakit rujukannya kan ada di RSMY. Jadi ada dari beberapa kabupaten itu memang dirujuk ke RSMY untuk melakukan transfusi darah dan ada pemberian terapi obat khusus ya yang memang hanya ada di RSMY. Itu kita di PMI Provinsi Bengkulu ada rumah singgah untuk anak-anak thalassemia yang dari kabupaten itu menginap di markas, ada rumah singgahnya dan darahnya juga kita siapin dari unit donor darah itu. Ini kebanyakan dari daerah-daerah atau di Kota Bengkulu juga? Di Kota Bengkulu ada, di kabupaten ada. Kasusnya sekarang berapa Mbak? 400-an tadi. 400-an. Itu termasuk tinggi atau bagaimana? Cukup tinggi ya, Cukup untuk tinggi. 2,5 juta penduduk. Berarti tapi masih ada penanganan dari PMI sendiri ya dengan adanya rumah singgah ini. Iya, kalau kita kan yang disampaikan tadi itu kan lebih ke support pemerintah. Kalau penanganannya kan di rumah sakit, mereka kan akan ditransfusi darah di rumah sakit. Nah, kita mensupportnya dari tempat tinggal selama ada di Kota Bengkulu itu mereka bisa di rumah singgah dan tentunya berkoordinasi dengan PMI kabupaten dari mereka berasal itu kan berkoordinasi dengan PMI provinsi. Kemudian dari bidang kesehatan dari PMI kabupaten tersebut akan menghubungi kami dari unit donor darah provinsi untuk membantu menyiapkan darahnya, berapa kebutuhan darahnya. Jadi memang harapan kita sih nggak ada lagi ya yang kesulitan cari darah dan tidak lagi ketemu kasus ada anak yang belum ditransfusi darahnya karena tidak ada darah gitu. Ini cukup deh, tahun lalu kita pernah dapat laporan itu dan sedih banget rasanya Mbak Agnes. Dan itu menjadi motivasi kami semua bahwa di Bengkulu ini banyak orang baik yang bersedia donor darah, tapi mungkin tidak tahu harus donor darah di mana. Makanya biar kami yang jemput bola. Jadi kegiatannya juga dilakukan di setiap kabupaten kota? Iya, Bang Joni? setiap kabupaten kota. Seperti yang saya katakan tadi, PMI itu hadir sebenarnya pada saat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, artinya misalnya ya masyarakat kelaparan ya kita masuk bantu. Masyarakat kena musibah, kebakaran, tenggelam kita bantu. Apalagi kena bencana, apalagi masalah-masalah kesehatan. Seperti waktu COVID itu kan besar sekali peran kita waktu itu ya. Penerima manfaat daripada penyemprotan disinfektan PMI itu sampai di angka 800.000 penerima manfaat. Artinya hampir setengah kan dari penduduk Provinsi Bengkulu waktu itu. Belum lagi masalah vaksin waktu itu. Vaksin itu sampai 50-an ribu. Kita bantu pemerintah ya, menyuntikkan vaksin pada masyarakat itu. Tambah lagi yang lain-lain. Nah, artinya apa? Artinya maksud kita itu bahwa ke depan ya PMI sudah menyiapkan sebenarnya
ya, piranti-pirantinya ini. Contoh tadi kita menyiapkan gedung kita di lantai 2 sebagai rumah singgah talasemia, tapi untuk orang kabupaten. Karena kalau yang dari dalam kota dia bisa langsung aja ke Rumah Sakit Yunus. Ya. Kemudian yang bilang dokter Tari tadi, kita jemput bola ya, kita langsung mendatangi titik-titik tempat apa namanya itu untuk melaksanakan donor darah. Bahkan kalau ada orang meminta, kami bisa nggak donor darah di rumah? Boleh, nggak jadi masalah. Bisa juga berarti Bisa, ya? asal kita itu bisa masuk aksesnya ke sana. Terus masuk ke Ya, sana. ya, ini kita lagi mengusahakan bagaimana mendapatkan mobil yang lebih kecil. Ya. Kalau sekarang kan bus, tapi kadang juga kita masuk dengan ambulan bisa. Berarti sekarang tuh sudah semakin mobile ya? Iya. Dimanapun dan kapanpun bisa Ya, sebenarnya. karena Bisa. kita tidak ingin orang itu kan, aduh jauh sekali pikirnya kan untuk datang. Makanya kita langsung aja tempat-tempat itu ya. Udah banyak titik di Bengkulu ini untuk Iya. donor darah. Untuk unit donor darah PMI sendiri tuh di kabupaten sudah ada Kabupaten Rejang Lebong. Heeh. Kemudian di utara ada UDD Bengkulu Utara itu di Rumah Sakit Arga Makmur, RSUD Arga Makmur. Kalau yang Rejang Lebong itu di Rumah Sakit Lama ya. Sekarang udah jadi kampus Pat Petulai. Iya Nah, benar-benar. kampus Pat Petulai. Di situ unit donor darah Rejang Lebong. Untuk unit donor darah PMI Kota juga ada di RSMY sama di RSHD gerainya. Berarti nanti target kedepannya bisa jadi ini di seluruh kabupaten pun ada ya? Iya, jadi hadirnya UDD PMI Provinsi Bengkulu ini untuk membackup 7 kabupaten yang belum ada. Baik. Jadi sekarang kita proses pendirian yang namanya blood collecting site di seluruh kabupaten supaya pemenuhan kebutuhan darah ini bisa terpenuhi semua nantinya di seluruh kabupaten. Jadi dari kabupaten juga masyarakatnya tidak perlu bersusah payah untuk ke kota ya, hanya Iya, untuk betul. mengambil darah. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita yaitu menolong dengan sepenuh hati. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.